Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jacqueline Zida. Saya dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Studi Penerapan, Program Studi Sanitasi Lingkungan, semester 4 tingkat 2, Fakultas Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis data Sungai Code Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tugas mata kuliah sanitasi tempat-tempat umum dan pariwisata yang diampu oleh Ibu Saudia KSE MPH dan Ibu Yulia SKM MKes. Langsung saja. Sungai Code. Sungai Code merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang mengalir melewati lokasi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Sungai ini menjadi pusat perhatian banyak orang karena melintasi Kota Yogyakarta dan berdekatan dengan tempat strategis yang menjadi pusat wisata daerah istimewa Yogyakarta. Sungai Code memiliki luas kurang lebih 4.006,25 hektar dan panjang sistem Sungai Code kurang lebih 61 km. Baku mutu air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada PP nomor 20 tahun 2008 menetapkan bahwa Sungai Code termasuk dalam kategori sungai kelas 2. Untuk kualitas air Sungai Code. Kualitas air Sungai Code pada parameter amonia telah melebihi baku mutu sungai kelas 1 yaitu 0,5 mg per liter. Terdapat pada stasiun pengamatan 1 sebesar 2,04 mg per liter. Untuk stasiun pengamatan 2 sampai stasiun pengamatan 7 sebesar 0,46 mg per liter. Adapun untuk parameter fosfat PO40 hingga hilir sebesar 0,04 mg per liter. Sedangkan pada sistem pengamatan 2 sampai stasiun pengamatan 4 telah melampaui baku mutu kelas 2 yaitu 0,2 mg per liter. Sedangkan untuk parameter TSS pada hulu hingga hilir sungai sebesar 53 mg per liter. Pada semua segmen telah melebihi standar baku mutu kelas 1 yaitu 0,0 mg per liter. Baku mutu kelas 2 yaitu 50 mg per liter. Ini adalah data hasil pemantauan air Sungai Code Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kualitas sungai ini kurang baik, baik itu dari kualitas kimianya maupun kualitas biologinya. Karena apa? Karena sangat banyak menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan banyak mengandung patogen. Sehingga jika air sungai ini akan digunakan sebagai air bersih, maka harus dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu sehingga air sungai ini bisa menjadi layak untuk digunakan sebagai air bersih. Dari data ini kita bisa melihat bahwa yang pertama itu residu terlarut TEDS atau zat padat terlarut. Konsentrasi kelautan zat padat ini dalam keadaan normal itu sangat rendah sehingga tidak kelihatan oleh mata telanjang. Nah, berarti kalau misalnya nilainya itu rendah dari standar 1000 ini berarti dia sangat normal. Nah, hasil di sini dia itu normal karena nilainya 291 yaitu melebihi 291 ini rendah daripada 1000, membuktikan bahwa keadaannya normal. Yang kedua yaitu residu tersuspensi TSS. Dampak TSS terhadap kualitas air dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan kerusakan dan bahaya bagi semua makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. TSS menyebabkan kekeruhan dan mengurangi cahaya yang dapat masuk ke dalam air. Nah, ini standarnya ini adalah 0, sementara hasilnya 27. Ini akan menyebabkan gangguan maupun menyebabkan kekeruhan dan mengurangi cahaya yang dapat masuk ke dalam air karena standarnya adalah 0 sementara hasilnya adalah tinggi yaitu 27 mg per liter. Untuk selanjutnya itu BOD 5. Makin rendahnya nilai BOD maka semakin baik pula kualitas air dan airnya semakin bersih. Nah, BOD 5 ini seharusnya standarnya itu 2, harus rendah, tetapi malahan hasilnya itu tinggi, yaitu hasilnya
9,7 mg per liter. Berarti kualitas airnya itu tidak baik dan tidak bersih. Yang selanjutnya yaitu COD, chemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat-zat organik pencemar atau polutan, sama seperti BOD. Makin rendah COD-nya, makin baik pula kualitas airnya atau semakin bersih. COD ini sama juga dengan BOD tadi, nilainya juga tinggi, sangat tinggi hasilnya daripada standarnya, berarti kualitasnya juga tidak baik. Selanjutnya yaitu kadar nitrat. Tingginya kadar nitrat akan masuk dalam tubuh, akan berikat dengan hemoglobin dan akan menghambat darah melepaskan oksigen ke sel-sel tubuh. Akibatnya tubuh kekurangan oksigen. Nah, contoh dari tubuh kekurangan seperti kurang oksigen yaitu seperti bayi yang mengalami sesak nafas. Nah, nilai nitrat ini ya. Selanjutnya yaitu kadar nitrit. Kadar nitrit di wilayah daerah aliran sungai dikarenakan aliran sungai membawa limbah, baik limbah pertanian yaitu seperti limbah pertanian, limbah domestik maupun limbah industri, sehingga air pada aliran sungai juga akan merembes pada sumur-sumur di sekitar daerah aliran sungai tersebut. Nah, nilai kadar nitrit di sini standarnya yaitu 0,06 mg per liter, sementara hasilnya adalah 0,63 mg per liter. Nah, data hasil ini menunjukkan bahwa sungai ini mungkin di dekat limbah pertanian, limbah domestik maupun limbah industri, jadi kualitasnya juga tidak baik. Selanjutnya yaitu kadar besi. Kadar besi di sini, kadar besi yang terdapat di dalam air dapat menyebabkan air itu berwarna coklat kemerahan, menimbulkan bau amis dan membentuk lapisan seperti minyak. Besi merupakan logam yang menghambat proses desinfeksi. Standar untuk besi di sini 0,3 mg per liter, sementara hasil yang kita dapatkan adalah 0,15 mg per liter. Berarti mungkin airnya ini adalah akan berwarna coklat kemerahan karena sangat mengandung banyak zat besi. Sangat mengandung kadar besi. Nah, dari analisis yang saya dapatkan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kualitas air di Sungai Code daerah istimewa Yogyakarta itu tidak bagus karena banyak mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Jikalau ingin digunakan sebagai air bersih, harus dilakukan pengolahan kembali air tersebut. Selanjutnya, untuk kelayakan pakai, air Sungai Code ini tidak layak untuk dipakai untuk keperluan higien sanitasi, untuk keperluan spa, untuk keperluan kolam renang, untuk keperluan pemandian, dan untuk keperluan lainnya karena banyak mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.